Sahabat jejak waktu Muslim, saat fajar mulai merekah di ufuk timur, kabut masih bergelayut di atas lembah, dan prajurit-prajurit berdiri diam dalam barisan. Tidak ada suara, tidak ada teriakan, hanya degup jantung yang berpadu dengan doa dalam dada. Sun Tzu, sang jenderal bijak dari Tiongkok kuno, menatap medan itu dengan penuh kesadaran. Ia tahu, kemenangan sejati bukan dimulai di garis depan, tetapi di hati yang siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam karya agungnya, The Art of War, sebagaimana diterjemahkan oleh Lionel Giles dan diterbitkan di Project Gutenberg, Sun Tzu menulis, "The good fighters of old first put themselves beyond the possibility of defeat and then waited for an opportunity of defeating the enemy." Artinya, para pejuang sejati di masa lalu terlebih dahulu memastikan bahwa diri mereka tidak mungkin kalah, barulah menunggu waktu yang tepat untuk menang. Samuel B. Griffith dalam versi Oxford University Press menafsirkan kalimat ini sebagai inti dari strategi pertahanan, yaitu kemampuan manusia untuk menyiapkan diri sebelum terjun dalam medan ujian. Sahabat jejak waktu Muslim, dalam kehidupan beriman, maknanya begitu dalam. Sebelum kita melangkah di dunia yang penuh fitnah dan godaan, kita harus menyiapkan pertahanan hati, menutup pintu dosa dengan dizikir, meneguhkan iman dengan ilmu, dan memperkuat sabar dengan doa. Sun Tzu kemudian menulis dalam versi Marxist Internet Archive, "To secure ourselves against defeat lies in our own hands, but the opportunity of defeating the enemy is provided by the enemy himself." Keamanan kita ada di tangan kita sendiri, sementara kesempatan untuk menang datang dari celah yang ditinggalkan musuh. Sahabat jejak waktu Muslim, musuh yang dimaksud tidak selalu berbentuk manusia. Kadang, ia adalah rasa putus asa, malas beribadah, sombong dalam amal, atau ketakutan berlebihan pada dunia. Sun Tzu mengajarkan, jangan hanya melihat musuh di luar, lihat juga musuh yang bersembunyi di dalam diri. Dalam kajian US Army War College Press, strategi ini disebut sebagai defensive readiness, kesiapan untuk bertahan dalam kondisi apapun, bahkan sebelum serangan datang. Ini bukan sekadar strategi perang, tetapi prinsip kehidupan. Bagaimana seorang manusia harus memperkuat pondasi jiwanya agar tidak mudah roboh saat badai datang. Sun Tzu melanjutkan dalam teksnya, "Standing on the defensive indicates insufficient strength, attacking a superabundance of strength." Hanya bertahan menunjukkan kekurangan kekuatan, sementara menyerang menunjukkan kelebihan tenaga. Sahabat jejak waktu Muslim, dalam pandangan iman, ini mengajarkan keseimbangan antara sabar dan ikhtiar. Kita tidak hanya menahan diri dari dosa, tetapi juga berani menjemput kebaikan. Kita tidak hanya bertahan, tetapi bergerak maju dengan amal dan dakwah. Sun Tzu menggambarkan dengan indah, "The general who is skilled in defense hides in the most secret recesses of the earth. He who is skilled in attack flashes forth from the topmost heights of heaven." Pejuang yang bijak dalam bertahan seperti yang bersembunyi di kedalaman bumi, sedangkan yang ahli menyerang muncul dari ketinggian langit. Sebuah metafora yang indah bahwa pertahanan diri lahir dari kerendahan hati, sedangkan keberanian untuk berbuat baik datang dari keimanan yang tinggi. Dalam penjelasan Lichards Edition, bab ini mengandung pesan penting. Jangan menunggu untuk diserang, tetapi bersiaplah dengan penuh kesadaran. Sahabat jejak waktu Muslim, kita diajarkan untuk tidak pasif menghadapi ujian, tetapi menyiapkan diri, menjaga waktu sholat, memperkuat ilmu, memperbanyak amal, dan memperbaiki niat. Ketika pertahanan hati sudah kokoh, tak ada godaan yang bisa menggoyahkan keyakinan. Sun Tzu juga menulis, "Hence, the skillful fighter puts himself into a position which makes defeat impossible, and does not miss the moment for defeating the enemy." Pejuang sejati menempatkan dirinya
di posisi yang mustahil untuk kalah, dan tidak melewatkan momen kemenangan. Sahabat jejak waktu Muslim, inilah hikmah yang sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 159. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan sejati tidak hanya soal strategi, tetapi tentang keyakinan setelah perencanaan. Dalam Supersumari Analisis, bab ini digambarkan sebagai pengingat agar manusia mengenali kelemahan dirinya sendiri sebelum menantang dunia luar. Pertahanan diri yang sejati bukan dinding fisik, melainkan dinding spiritual yang dibangun dari iman dan tawakal. Sahabat jejak waktu Muslim, mari kita pahami 4 langkah pertahanan hidup sebagaimana diisyaratkan Sun Tzu. Pertama, menjaga diri dengan ibadah dan akhlak. Kedua, mengetahui medan kehidupan, mengenali godaan dan kelemahan. Ketiga, menunggu waktu yang tepat, karena tidak setiap peluang baik harus segera diambil. Keempat, bergerak dengan kebijaksanaan, sebab hikmah adalah senjata utama orang beriman. Ingatlah, pertahanan terbaik adalah iman yang hidup di dada, bukan benteng yang berdiri di luar. Pertahanan terbaik adalah sabar, syukur, dan doa. Dan kemenangan terbaik adalah ketika hati tetap damai meski dunia berguncang. Sebagaimana Sun Tzu tulis di akhir bab ini, he wins his battles by making no mistakes. Making no mistakes is what establishes the certainty of victory, for it means conquering an enemy that is already defeated. Ia menang karena tidak berbuat kesalahan, dan tidak berbuat salah berarti menaklukkan musuh yang sudah kalah sejak awal. Inilah pesan yang senada dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan menjadi teladan tentang penguasaan diri sebelum penguasaan dunia. Sahabat jejak waktu Muslim, pertahanan sejati bukan sekadar untuk menang, tapi untuk tetap berada di jalan kebenaran. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak kita menaklukkan dunia, tapi seberapa teguh kita menjaga iman. Maka, jadikanlah strategi Sun Tzu ini sebagai cermin bagi hati. Perkuat pertahanan diri dengan doa, sabar, dan ilmu. Dan ketika saatnya tiba, bergeraklah dengan kebijaksanaan agar setiap langkahmu menjadi kemenangan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.